Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Winda Wahyuni, dengan nomor BP 19 dan rekan saya Ahmad Rizky Subri dengan nomor BP 19 akan mempresentasikan hasil review jurnal sebagai tugas vulkanologi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi Pohan, MSI. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Rizky Subri. Kepada Rizky disilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Winda Wahyuni. Jurnal yang akan kami review kali ini adalah jurnal yang berjudul Interpretasi Bentuk Lahan Gunung Api Guntur menggunakan citra Ikonos. Ini merupakan tim penulis dari jurnal yang akan kami review. Yang pertama ada Luluk Dwi Wulan dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada Budi Cahyano dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada Bambang Hendro juga dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor. Latar belakang dari penelitian ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 400 gunung api, dan 130 diantaranya termasuk dalam kategori gunung api aktif. Pemetaan terhadap persebaran produk aktivitas vulkanik dapat dilakukan melalui data penginderaan jauh dengan hasil yang cukup baik, efektif, efisien, serta menghemat biaya. Sebagian besar penelitian yang pernah dilakukan selama ini banyak mengacu pada pemanfaatan data pada skala menengah seperti Landsat dan Aster, namun untuk skala yang lebih detail relatif belum banyak. Dewasa ini, beberapa data penginderaan jauh dari citra optik resolusi tinggi telah tersedia, sehingga untuk melakukan identifikasi serta pemetaan bentuk lahan dengan akurasi yang baik menjadi sangat memungkinkan. Salah satu sumbangan geomorfologi dalam kaitannya dengan analisis vulkanologi adalah kedetailan klasifikasi bentuk lahan, dikarenakan bentuk lahan mencerminkan kompleksitas proses yang membentuknya, baik dilihat dari sistem magmatik, gaya letusan, dan jenis material yang dihasilkan. Kesemua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap morfologi bentuk lahan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi dan analisis bentuk lahan gunung api Guntur dengan menggunakan citra resolusi tinggi Ikonos yang dapat diakses dari web secara gratis. Penelitian ini bermanfaat untuk kajian kebencanaan, terutama untuk memahami karakter gunung api, serta perencanaan mitigasi guna menekan dampak buruk letusan yang ditimbulkan. Lokasi penelitian meliputi wilayah Gunung Api Guntur atau Gunung Guntur yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk lokasi penelitian terlihat pada peta yang ditampilkan pada slide. Teknik pengukuran. Interpretasi visual bentuk lahan gunung api Guntur dari citra Ikonos. Bentuk geologis digunakan untuk membantu interpretasi, terutama pada aspek proses litologi, serta kronologi pembentukan bentuk lahan. Sedangkan garis kontur membantu memahami aspek morfologi bentuk lahan. Tahap pengecekan lapangan dilakukan pada tanggal 27 September 2010, meliputi pengamatan pada 9 lokasi utama, sesuai hasil interpretasi visual yang dipandu oleh perangkat GPS. Pengamatan dilakukan pada tubuh Gunung Guntur, meliputi pengamatan bentuk lahan, material batuan, jenis dan susunannya, serta pengamatan terhadap penutup lahan. Kemudian ini merupakan gambar dari satelit Ikonos, satelit yang citranya digunakan pada penelitian ini. Ikonos adalah satelit komersial beresolusi tinggi yang pertama ditempatkan di ruang angkasa. Ikonos dimiliki oleh Spice Imaging, sebuah perusahaan observasi bumi Amerika Serikat. Citra Ikonos mulai dijual pada tanggal 1 Januari 2000. Ikonos berasal dari istilah icon, istilah Yunani untuk gambar. Kemudian teknik pengolahan data. Pada tahap persiapan, dilakukan studi pustaka dan pengumpulan data yang berasal dari penelitian sebelumnya, seperti yang telah dilakukan oleh Purwabawinata. Pada tahap ini dilakukan pula interpretasi visual bentuk lahan Gunung Guntur dari citra Ikonos.
Peta geologi yang digunakan untuk membantu interpretasi terutama pada aspek proses litologi serta kronologi pembentukan lahan. Sedangkan garis membantu memahami aspek morfologi bentuk lahan. Dengan demikian, susunan keruangan bentuk lahan yang tampak pada citra dapat diinterpretasi dengan baik yang mencakup aspek-aspek penting untuk pemetaan standar geomorfologi, yaitu morfologi, morfogenesis, morfokronologi, dan penataan morfo. Tahap pengecekan lapangan dilakukan pada tanggal 27 September 2010. Pengamatan pada 9 lokasi utama sesuai hasil interpretasi visual yang dipandu oleh perangkat GPS. Dilakukan pada tubuh Gunung Guntur, meliputi pengamatan bentuk lahan, material batuan, serta pengamatan terhadap penutup lahan. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya, Winda Wihyuni. Baik, bagian selanjutnya hasil dan pembahasan. Geomorfologi daerah penelitian. Berdasarkan pengamatan pada citra, terlihat bahwa di sekitar kerucut vulkanik Gunung Guntur juga terdapat beberapa kerucut vulkanik lainnya. Gabungan dari gunung api ini membentuk suatu kompleks gunung api yang kompleks Gunung Guntur Gandapura Kerucut Gunung Guntur menurut Purbawinata merupakan kerucut termuda dari kompleks gunung api ini. Dari citra ikonos terlihat bahwa erupsi Gunung Guntur telah menghasilkan banyak bentuk lahan vulkanik terutama aliran lava yang mengalir di tubuhnya ke arah tenggara, dan bentuk lahan lain seperti kawah pada bagian puncak dan dataran piroklastik pada lereng bawah. Next, Subri. Interpretasi bentuk lahan dari citra ikonos. Hasil berdasarkan interpretasi geomorfologi secara visual pada citra ikonos didapatkan 16 unit bentuk lahan, yaitu 3 kawah, 1 kubah lava, 7 aliran lava, 1 dataran piroklastik terdegradasi, dan 4 bentuk lahan dan yang merupakan bagian dari tubuh kerucut vulkanik. Bentuk lahan kawah adalah titik pusat letusan gunung berapi, yaitu berupa suatu cekungan hasil yang terbentuk akibat ledakan yang bersifat eksplosif. Letusan ini menghamburkan bahan piroklastik ke udara yang kemudian diendapkan di sekeliling kawah secara radial. Endapan ini terakumulasi secara berulang-ulang sejak letusan pertama hingga sekarang, sehingga akhirnya membentuk suatu kerucut vulkanik seperti yang terlihat pada sekarang. Endapan piroklastik ini tentunya diselingi oleh endapan aliran lava sebagai produk dari setiap aktivitas. Hasil berdasarkan pengamatan, jenis material jatuhan piroklastik Gunung Guntur didominasi oleh material skori, atau bahan piroklastik berupa lava berongga. Material ini umumnya dihasilkan dari ledakan tipe Strombolian atau tipe ledakan balastik, di mana pada tipe ledakan material piroklastik dihamburkan ke udara dengan lintasan berbentuk parabolik. Hal ini menunjukkan bahwa letusan Gunung Guntur di masa lalu didominasi oleh tipe-tipe letusan basaltik. Next. Dapat dilihat pada gambar peta bentuk lahan Gunung Guntur. Next, Subri. Untuk bentuk lahan kawah, hasil interpretasi menunjukkan bahwa pada puncak Gunung Guntur terdapat 3 kawah yang indah, yaitu kawah 1, kawah 2, dan kawah 3. Di dalam hal ini, kawah 1 yang terletak di sebelah barat dan merupakan bentuk lahan tertua atau terbentuk lebih dahulu dibandingkan dengan bentuk kawah lainnya. Interpretasi terhadap kronologi ini didasarkan atas analisa tekstur dinding kawah yang tampak halus pada citra, sehingga menunjukkan bahwa proses pelapukan dan denudasi telah berjalan lebih lanjut pada kawah ini. Secara ringkas, analisis geomorfologi terhadap bentuk lahan kawah melalui citra ikonos mulai dilakukan berkat citra yang tinggi, sehingga detail morfologi bentuk lahan dapat dilihat. Next. Kubah lava secara morfogenetik terbentuk dari magma dengan jenis dan kekentalan yang tinggi yang keluar ke permukaan dan kemudian mengalami pendinginan dalam waktu relatif cepat. Hasil lava menumpuk atau membentuk sebuah kubah. Pada citra lahan ini mudah dikenal dalam bentuk-bentuk cembung juga memiliki tekstur kubah yang agak kasar. Pada bagian permukaan tampak ada kikisan-kikisan halus berpola radial puncak pusat kubah yang telah ditumbuhi oleh semak belukar. Pada hasil radial erosi ini adalah bahwa bentuk lahan tersebut berbentuk cembung atau kubah. Dari hasil pengamatan lapangan aliran lava, Gunung Guntur termasuk ke dalam tipe aliran lava A, yaitu aliran lava yang berbongkah, berkomposisi basal dan andesitik. Tekstur permukaan kasar dengan
struktur skori pada citra ikonos berbentuk lahan aliran lava dapat dibedakan menjadi 7 aliran lava yang dengan berdasarkan kronologi yang berlainan, yaitu aliran lava 1, aliran lava 2, aliran lava 3, aliran lava 4, aliran lava termuda, aliran lava muda, dan aliran lava tua. Untuk bentuk lahan aliran lava tua pada citra berada di bagian bawah sebelah tenggara dan merupakan aliran lava yang usianya relatif lebih tua dibanding aliran lava lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh lekasi yang terletak di bagian bawah atau stratigrafi tertutup oleh aliran lava lain dan endapan piroklastik. Secara umum, ketinggian aliran lava tua ini berada pada ketinggian 500 sampai 750 meter. Morfologi berbentuk kipas yang memanjang dan pada bagian atasnya berwarna merah kecoklatan akibat proses pelapukan oksidasi. Next. Pada gambar 5 dapat terlihat aliran lava 1 pada gambar A, aliran lava 2 pada gambar B, aliran lava 3 pada gambar C, dan aliran lava 4 pada gambar D. Selanjutnya. Aliran lava muda yang di sini adalah aliran lava dari hasil erupsi pada tahun 1840. Pada citra aliran lava muda ini tampak paling menyolok sehingga dapat menjadi kenampakan khas dari Gunung Guntur. Aliran lava ini berada di atas lava-lava lain yang lebih tua dan membentuk morfologi seperti lidah, memanjang, sempit, namun di bagian ujung berbentuk seperti tapak kuda. Aliran lava muda ini berada pada ketinggian 1000 sampai 1250 meter dan di bagian atas membentuk lembah yang cukup dalam sehingga dapat menjadi jalan bagi aliran lava baru yang nantinya mengarah ke tenggara. Lembah ini berbentuk V mempunyai kedalaman 20 sampai 50 meter dengan kemiringan lereng berkisar antara 30 derajat sampai 45 derajat. Sedangkan pada bagian tengah tubuh aliran lava ini membentuk cabang ke arah tenggara. Bentuk lahan kerucut vulkanik merupakan tubuh vulkanik yang dihasilkan oleh ulangan kali proses erupsi seperti diuraikan di atas. Tubuh vulkanik ini umumnya memiliki lereng yang curam hingga sangat curam. Hasil interpretasi menunjukkan ada 4 bagian bentuk lahan kerucut vulkanik yang dibedakan berdasarkan letak terhadap pusat letusan kawah, dan lereng-lereng, yaitu lereng atas vulkanik, lereng tengah, lereng bawah kerucut vulkanik, dan lereng kaki vulkanik. Next, Bri. Pada gambar 6, dapat terlihat A. Aliran lava tua atau aliran lava yang lebih tua, B. Aliran lava termuda atau aliran lava pada tahun 1447, dan pada gambar C. Aliran lava muda, aliran lava pada tahun 1440. Pada gambar 7, pada gambar A merupakan lereng tengah kerucut vulkanik, pada gambar B merupakan lereng bawah kerucut vulkanik, dan pada gambar C merupakan lereng kaki vulkanik. Next. Bentuk lahan dataran piroklastik terdegradasi dari citra tampak mudah dibedakan dengan bentuk lahan di sekitarnya. Hal ini di antara lain disebabkan oleh kenampakannya relatif gundul tanpa vegetasi, memiliki tekstur kasar, dan terdapat jalur-jalur jalan berbatu. Proses degradasi yang terjadi ini di atas bentuk lahan ini adalah proses eksogenik dari tenaga geomorfik manusia, yaitu dalam bentuk aktivitas penambangan pasir dan batu atau disebut penambangan galian C. Berdasarkan pengamatan lapangan, batu yang ditambang tersusun dari batuan basal dengan ciri porfiritik dan bahan-bahan piroklastik pasiran. Penambangan berjalan terus seiring dengan waktu dan dengan cepat telah mengubah permukaan bentuk lahan lereng-lereng bawah. Jalur-jalur jalan yang dibuat merupakan prasarana transportasi untuk bahan galian yang dimaksud. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.